Wacana menghilangkan kolom agama di KTP Indonesia mulai bergulir demi mencegah diskriminasi di tengah masyarakat. Salah satu kelompok yang kerap didiskriminasi adalah penganut penghayat kepercayaan. Keyakinan mereka tidak dianggap negara sebagai agama. Rio Rizalino menemui sejumlah penghayat kepercayaan yang bercerita soal diskriminasi yang mereka alami. Itu ketika saya berobat ke sebuah rumah sakit. Kebetulan pada waktu itu mestikan kita naruh KTP ya untuk ditulis datanya. Ketika sampai di kolom kosong, orang ini yang mencatat ini, petugas yang di depan itu tanya, "Loh, Ibu kok agamanya kosong gitu? Ini agama apa?" Saya penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan itu apa? Dian Yeni Cahyawati masih ingat betul perlakuan kurang mengenakan yang ia alami di sebuah rumah sakit beberapa waktu lalu. Ia hendak berobat, namun petugas rumah sakit itu memperlakukannya beda hanya karena ia seorang penghayat kepercayaan. Saya bilang sama dia, saya di sini berobat. Jadi tidak perlu Bapak bertanya agama saya. Tolong saya dilayani. Dian adalah seorang penghayat kepercayaan Sabto Darmo. Kepercayaan ini berkembang di Jawa Tengah sejak tahun 50-an. Keluarga Dian sudah 3 generasi menganut kepercayaan tersebut. Karena saya dilahirkan dari keluarga eyang saya, orang tua saya adalah penghayat kepercayaan, jadi saya menjadi seorang penghayat kepercayaan mungkin sejak lahir ya. Karena menganut aliran kepercayaan, kolom agama di kartu tanda penduduk Dian dikosongkan. Ini karena pemerintah Indonesia tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai agama di Indonesia. Ini yang jadi pintu masuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, menurut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya yang di Kalimantan, yang menganut agama kepercayaan itu mereka suruh masuk di agama Hindu misalnya. Kemudian yang di Jawa dia dipaksakan kepercayaan itu masuk di agama Islam misalnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat meresahkan dan mereka juga resah karena akhirnya dia untuk misalnya kalau tidak punya KTP dia tidak bisa menikah. Soal sulitnya mencatatkan pernikahan dialami juga oleh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Tanah Sunda, Jawa Barat. Salah satu penganutnya, Dewi Kanti, mengatakan untuk bisa menikah tidak sedikit penganut Sunda Wiwitan yang terpaksa mengaku memeluk agama resmi di Indonesia. Ketika kami tidak diakui, otomatis dalam kolom KTP itu hanya tertulis strip. Dan ketika muncul strip itu, stereotipnya adalah tidak beragama, tidak bertuhan. Dan dampak selanjutnya ketika misalnya kami memasuki jenjang sebuah perkawinan, di mana syarat sebuah perkawinan yang diberlakukan oleh negara adalah harus sesuai dengan agama. Bagi penganut Sunda Wiwitan yang tidak mau mengubah keyakinannya, mereka hanya bisa menikah secara adat tanpa dicatat oleh negara. Ini juga menimbulkan dampak yang panjang bagi penghayat. Ketika perkawinan tidak diakui oleh negara, maka muncullah permasalahan selanjutnya ketika legalitas perkawinan itu akan berpengaruh pada misalnya bidang pekerjaan, pendidikan, kemudian masalah sosial kemasyarakatan. Karena banyaknya diskriminasi yang dialami oleh penghayat kepercayaan, mereka meminta agar kolom agama di KTP sebaiknya dihilangkan. Saya akan sangat puas ketika kolom agama di KTP itu dihapuskan. Karena kolom agama di KTP hanya banyak menimbulkan konflik daripada mengambil nilai-nilai positifnya. Di situ terkandung sara dan diskriminatif yang sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan pemerintah soal ini? Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah soal gagasan menghilangkan kolom agama di KTP?
Rio Rizalino berbincang dengan juru bicara Menteri Dalam Negeri soal ini. Di Indonesia ada ribuan aliran kepercayaan yang tersebar di setiap provinsi. Ada yang menyebut kepercayaan tersebut agama asli Indonesia, sebab aliran kepercayaan sudah berkembang jauh sebelum agama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam masuk ke Indonesia. Saya kalau boleh bicara dari 6 agama saja, sebenarnya justru agama yang baru datang dan juga diakui, yang sekarang diakui oleh undang-undang bahwa 6 agama itu sebenarnya kan agama pendatang kalau saya mau bicara. Kenapa justru Konghucu masuk, tetapi agama kepercayaan itu malah justru tidak masuk gitu loh. Itu adalah agama nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Namun pada kenyataannya, pemerintah hanya mengakui 6 agama yang datang dari luar Indonesia. Sementara kepercayaan asli Indonesia dipinggirkan. Pengakuan ini lantas dikukuhkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Salah satunya adalah kewajiban mencantumkan agama dalam kartu tanda penduduk. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warganya dan penduduk terhadap status pribadi dan status hukum seseorang. Kemudian di dalam dokumen kependudukan itu salah satunya KTP, memang di dalamnya ada salah satu elemen data, yaitu pengisian mengenai agama seseorang. Kalau ditanyakan tentang hal itu diatur dengan undang-undang. Meski tidak dikategorikan sebagai agama, pemerintah tetap memberi ruang pada penganut aliran kepercayaan. Penganut kepercayaan itu bisa tidak mengisi kolom agama itu. Nah, nanti di dalam biodata pencatatannya itu nanti akan dicantumkan di sana. Misalnya bahwa yang bersangkutan itu adalah penganut kepercayaan nanti keterangannya ada di sana. Jadi tidak di dalam fisik IKTP-nya tetapi di dalam biodatanya. Namun disinilah masalahnya. Dengan kosongnya kolom agama di kartu tanda penduduk atau KTP, penganut aliran kepercayaan justru kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kolom agama bagi kepercayaan di strip itu kan sudah melakukan satu diskriminasi kepada masyarakat. Apakah itu memang di strip itu menjadi satu tanda bahwa akhirnya itu juga akan menyulitkan bagi masyarakat yang beragama kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas dari negara dan dilindungi oleh negara. Pemerintah menjamin tidak akan ada diskriminasi kepada penganut aliran kepercayaan, khususnya dalam mengurus surat identitas seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Tapi jaminan itu tidak terbukti di lapangan. Meskipun seolah-olah kami ingin diakomodir dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tetapi nyatanya dalam implementasi tidak demikian, karena lagi-lagi negara masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pelayanan. Itu saya harus kembali 2 kali dari kelurahan. Saya berdebat lama dengan aparat di kelurahan bahwasanya alasan yang pada waktu itu belum ada sosialisasi. Dia cek, di komputer ini nggak ada, Bu. Karena itulah Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika dan kalangan penghayat mendesak pemerintah untuk menghapus kolom agama di KTP. Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan pihak-pihak yang ingin menghapus kolom agama dalam KTP untuk menempuh jalur hukum. Kita punya ruang untuk melakukan itu, misalnya melakukan judicial review terhadap itu. Intinya adalah kalau ingin merubah itu, rubah dulu undang-undangnya. Karena prinsip kita melaksanakan undang-undang. Langkah itu kemungkinan besar akan diambil oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Mereka dan jaringannya tengah mengkaji Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ANBTI sendiri sebetulnya punya kepentingan untuk melakukan judicial review harusnya, karena kita sudah melakukan melakukan identifikasi masyarakat adat yang beragama kepercayaan itu
saya kira juga cukup banyak, dan itu memang harus dilindungi oleh negara.